Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Reska Paphan dari Teknologi Pangan 4A, NIM 4444190046 akan membahas titrasi pengendapan metode Volhard. Pengertian titrasi. Apa itu titrasi? Titrasi adalah proses dalam analisa volumetrik, di mana titran ataupun larutan standar yang sudah diketahui konsentrasinya diteteskan melalui biuret ke dalam larutan lain yang belum diketahui konsentrasinya. Zat yang ditentukan kadarnya disebut titran dan zat yang sudah diketahui kadarnya disebut titer. Titrasi atau titrimetri mengacu pada analisa kimia kuantitatif yang dilakukan dengan menetapkan volume suatu larutan yang konsentrasinya diketahui dengan tepat untuk bereaksi secara kuantitatif dengan larutan dari zat yang akan dianalisis. Macam-macam titrasi. Titrasi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada titrasi asam basa, yang kedua ada titrasi pengendapan, yang ketiga ada titrasi redoks, yang keempat ada titrasi kompleksometrik. Pengertian titrasi pengendapan. Menurut Parwata 2012, titrasi argentometri merupakan titrasi pengendapan. Titran dengan titrat yang membentuk endapan yang sukar larut seperti misalnya ion klorida dititrasi dengan larutan perak nitrat menghasilkan AgNO3 ataupun perak nitrat membentuk endapan perak klorida ataupun AgCl yang berwarna putih. Pengendapan dalam titrasi dipengaruhi oleh pH ataupun derajat keasaman maupun adanya komplekson. Argentometri merupakan metode umum untuk menetapkan kadar halogenida dan senyawa-senyawa lain yang membentuk endapan dengan perak nitrat ataupun senyawa AgNO3 pada suasana tertentu. Metode ini disebut juga metode pengendapan karena pada argentometri memerlukan pembentukan senyawa yang relatif tidak larut dan berbentuk endapan pada bawah biuret. Reaksi yang mendasari titrasi argentometri yaitu AgNO3 ataupun perak nitrat ditambah klorida menghasilkan ion perak klorida dan juga NO3 atau nitrat. Prinsip titrasi pengendapan. Prinsip umumnya adalah mengenai kelarutan dan tetapan hasil kali kelarutan dari reagen-reagen yang bereaksi. Secara umum, metode titrasi argentometri ada 3 macam. Yang pertama ada metode Moore. Pada metode Moore tidak ada indikator yang digunakan. Yang kedua ada metode Volhard, di mana metode ini menggunakan indikator yang akan bereaksi dengan kelebihan larutan standar dan akhirnya membentuk ion kompleks dengan warna tertentu. Yang ketiga, ada metode Fajans. Metode ini mengandung indikator berupa adsorpsi. Titrasi pengendapan metode Volhard. Salah satu metode titrasi argentometri yang banyak digunakan adalah metode Volhard. Mengapa? Karena memiliki ketepatan yang lebih baik dibandingkan metode Fajans maupun metode Moore. Menurut Merriam-Webster, pada tahun 2019 melakukan penelitian mengenai metode Volhard atau Volhard method. Menurutnya, suatu metode dalam suatu analisis kimia untuk menentukan kandungan klorida, bromida, dan iodida melalui reaksi pengendapan dengan larutan AgNO3 ataupun perak nitrat. Dan selanjutnya kelebihan larutan perak nitrat ataupun AgNO3 dititrasi menggunakan larutan thiocyanat. Metode Volhard merupakan metode analisis kuantitatif konvensional dengan kombinasi reaksi pengendapan dan titrasi atau titrasi kembali secara dua arah atau back titration yang banyak diadopsi dan diakui oleh metode uji standar baik nasional secara dalam negeri maupun luar negeri secara internasional yang sekarang masih berlaku dan masih digunakan. Contoh dari reaksi Volhard.
Metode ini titrasi tidak langsung pada kelebihan ion Ag+. Sejumlah larutan AgNO3 standar ditambahkan secara berlebih pada sampel. Kelebihan ion Ag+, kemudian diukur dengan titrasi tidak langsung menggunakan larutan NH4SCN dan indikator besi 3 amonium sulfat. Titik akhir titrasi didapatkan ketika kelebihan NH4SCN bereaksi dengan indikator membentuk larutan berwarna merah, yaitu larutan endapan pada di bawah diuret. Pada saat titrasi, larutan amonium perisulfat ataupun NH4FeSO4 sebagai indikator. Mekanisme reaksi dasar yang terjadi dalam metode Volhard adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada ion Ag+ ditambah ion Cl- menghasilkan ion AgCl. Yang kedua, ada ion SCN ditambah ion Ag+ menghasilkan ion AgSCN. Yang ketiga, ada besi 3 ditambah SCN menghasilkan ion senyawa AgSCN 2+. Prinsip titrasi metode Volhard. Prinsip dasar titrasi metode Volhard argentometri yaitu yang pertama, menyaring endapan AgCl yang terbentuk filtrat dengan air pencuci dititrasi dengan larutan SCN. Yang kedua, endapan AgCl yang telah ada dikoagulasi hingga menjadi kurang reaktif dengan cara mendidihkan larutan AgCl, kemudian dicampurkan dan didinginkan, serta dititrasi oleh larutan sampel Cl-, Br, I, atau SCN, atau larutan sampel klorida, bromida, iodida, dan SCN. Diperlakukan dengan larutan baku perak nitrat atau AgNO3 berlebih. Kelebihannya dititrasi kembali dengan KSCN. Yang pertama, ada kelebihan metode Volhard. Mengapa metode Volhard memiliki kelebihan? Karena metode Volhard dapat digunakan untuk titrasi secara langsung maupun tidak langsung. Yang kedua, penentuan kadar perak dapat menggunakan titrasi langsung. Yang ketiga, cara titrasi tidak langsung dapat digunakan untuk menentukan kadar klorida, iodida, bromida, di mana pada cara tidak langsung, cuplikan klorida direaksikan dengan perak nitrat berlebih. Kelebihan perak nitrat dititrasi dengan ion tiosionat standar yang diketahui konsentrasinya. Titik akhir titrasi dapat diketahui dengan terbentuknya warna merah dari kompleks besi 3 tiosionat pada diuret. Jadi, akan terbentuk endapan di bawah diuret berwarna merah. Kekurangan metode Volhard. Saat ada kelebihan, maka di situ akan ada kekurangan, saling melengkapi. Yang pertama, ada konsentrasi indikator dalam titrasi Volhard tidak boleh sembarangan. Ia harus terdapat ion-ion khusus, di antaranya iodida, bromida, dan sebagainya. Yang kedua, kelebihan titran kemudian bereaksi dengan indikator akan menghasilkan ion kompleks yang sangat kuat warnanya. Merahnya merah menyala. Yang ketiga, merkuri merupakan kation umum satu-satunya yang mengganggu dengan cara Volhard. Yang keempat, hanya dapat dilakukan dalam suasana asam, khususnya menggunakan asam nitrat. Terima kasih. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf atas penyampaiannya jika ada salah kata dan salah ucap. Mohon dimaklum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.